Bayangkan saat Anda sedang berjuang demi kedamaian keluarga di hari raya, tiba-tiba muncul fitnah keji yang menuduh Anda memeras keponakan sendiri hingga 20%. Paman Resa akhirnya meledak dan membongkar semua sandiwara di balik perdamaian dengan Denada yang ternyata penuh dengan manuver gelap. Dari pengacara yang dianggap perlu sekolah lagi, hingga isu pencabutan gugatan yang secara hukum dianggap mustahil, semuanya dikupas tuntas tanpa ampun. Apakah ini benar-benar perdamaian yang tulus, atau justru jebakan hukum untuk memojokkan keluarga Resa? Jangan lewatkan drama panas ini, karena kebenaran pahit di balik layar akhirnya terungkap ke publik. Suasana lebaran yang seharusnya penuh maaf justru berubah menjadi medan tempur baru antara keluarga Resa dan kuasa hukum Denada. Pihak keluarga merasa ada upaya sistematis untuk meminggirkan peran mereka dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung. Paman Resa secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena informasi mengenai kehadiran psikolog dan pertemuan rahasia tidak dikomunikasikan dengan jelas sejak awal kepada tim hukum. Ketegangan ini memuncak saat muncul dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin memutus jalur komunikasi antara Resa dengan keluarga besarnya demi kepentingan sepihak. Situasi yang seharusnya mendingin justru kembali membara karena adanya langkah-langkah yang dianggap tidak etis dalam kode etik pendampingan hukum. Pertarungan ego dan harga diri keluarga kini menjadi taruhan utama dalam kasus yang semakin rumit ini. Isu mengenai adanya perjanjian rahasia antara Denada dan Resa tanpa melibatkan kuasa hukum masing-masing menjadi sorotan tajam yang memicu kecurigaan besar. Paman Resa mengakui adanya kebingungan dalam tim internal mereka karena seolah-olah ada gerakan senyap yang meloncati prosedur formal hukum yang berlaku. Meskipun niatnya adalah perdamaian atau islah, cara yang dilakukan dianggap sangat tidak profesional dan cenderung meremehkan keberadaan para pengacara yang sudah berjuang sejak awal kasus ini bergulir. Ada aroma pengkhianatan yang dirasakan oleh tim hukum karena mereka merasa tidak dianggap dalam momen krusial yang menentukan masa depan klien mereka sendiri. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada tekanan tersembunyi yang dialami Resa sehingga ia memilih jalan pintas tanpa konsultasi keluarga? Pihak keluarga Resa tidak tinggal diam melihat pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum Denada yang dianggap telah melewati batas kewajaran dan sangat provokatif. Mereka dengan tegas meminta agar segala bentuk isu yang tidak berdasar segera dihentikan sebelum masalah ini berujung pada konsekuensi hukum yang lebih serius bagi pihak lawan. Paman Resa menantang kredibilitas pengacara lawan yang dianggap lebih banyak bicara di media daripada fokus pada substansi hukum yang sedang dihadapi bersama. Serangan ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah peringatan keras bahwa keluarga memiliki bukti kuat untuk membantah segala tuduhan miring yang dialamatkan kepada Resa. Drama ini menunjukkan bahwa di balik kata damai masih tersimpan api permusuhan yang siap meledak kapan saja jika salah satu pihak terus melakukan manuver yang menyakitkan. Secara terang-terangan, Paman Resa menyindir kualitas dan kapasitas intelektual kuasa hukum Denada dalam memahami prosedur hukum acara yang sangat mendasar. Pernyataan yang menyarankan lawan untuk sekolah lagi menjadi pukulan telak yang mempermalukan reputasi profesional sang pengacara di depan publik dan media. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin seorang tergugat bisa mengklaim akan mencabut perkara, padahal secara yuridis hak tersebut sepenuhnya berada di tangan penggugat sebagai pemegang kendali perkara. Ketidaktahuan mendasar ini dianggap sebagai lelucon yang membahayakan proses keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Kritikan pedas ini bertujuan untuk membuka mata publik bahwa ada kekeliruan fatal dalam narasi yang dibangun oleh pihak lawan selama ini demi mendapatkan simpati masyarakat luas. Salah satu poin paling krusial adalah bantahan mutlak mengenai isu pembagian hasil atau komisi sebesar 20% yang diembuskan oleh pihak lawan. Keluarga Resa menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah keji yang sengaja diciptakan untuk merusak citra tulus mereka dalam membela hak-hak keponakan mereka sendiri. Isu ini dianggap sebagai upaya adu domba yang sangat kotor untuk memisahkan Resa dari pelindung terdekatnya di saat ia sedang dalam kondisi rentan secara psikis. Pihak Paman Resa menyatakan bahwa sejak awal pendampingan, niat mereka murni karena ikatan darah, bukan karena motif materi yang dituduhkan secara sembarangan tersebut. Mereka menantang siapapun untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis mengenai angka tersebut, karena fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya dari apa yang dituduhkan. Harapan untuk merayakan hari raya dengan ketenangan jiwa hancur seketika, saat manuver hukum pihak lawan justru semakin agresif di hari kemenangan. Keluarga menyayangkan mengapa isu-isu sensitif dan tidak relevan justru dilemparkan ke publik saat semua orang sedang berusaha mencari titik temu melalui perdamaian.
Hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki empati dan sengaja dilakukan untuk memperkeruh suasana yang tadinya sudah mulai menghangat secara kekeluargaan. Bukannya membawa solusi, pernyataan dari pihak Denada justru dianggap menambah luka baru bagi keluarga Resa yang sedang berupaya memperbaiki keadaan. Ketidakpekaan waktu ini menjadi bukti kuat bagi keluarga bahwa pihak lawan tidak memiliki niat yang benar-benar tulus untuk menyelesaikan konflik ini secara baik-baik tanpa adanya kegaduhan di media massa. Di tengah hiruk-pikuk pernyataan hukum, keselamatan dan kondisi mental Resa menjadi kekhawatiran utama yang menyelimuti perasaan pihak keluarga besar di Jakarta maupun daerah. Mereka merasa Resa mungkin sedang berada dalam posisi yang sulit untuk bersuara jujur karena adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki agenda tersembunyi. Kehadiran psikolog yang tidak dikoordinasikan menimbulkan kecurigaan apakah ada upaya untuk menggiring opini Resa agar meninggalkan tim hukum keluarganya sendiri. Keluarga berkomitmen untuk terus memantau setiap langkah yang diambil Resa, meskipun saat ini ada jarak komunikasi yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap hak-hak pribadi Resa tetap menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan politik hukum yang sedang dimainkan oleh kuasa hukum pihak lawan saat ini. Pihak paman Resa menuntut adanya klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka atas segala pernyataan yang telah menyakiti perasaan keluarga dan merugikan nama baik mereka. Mereka tidak akan membiarkan martabat keluarga diinjak-injak oleh narasi bohong yang dibangun secara sistematis hanya untuk memenangkan opini publik di media sosial. Jika tuntutan ini diabaikan, mereka mengancam akan mengambil langkah hukum balik yang jauh lebih keras untuk membersihkan nama baik keluarga dari segala fitnah. Kesabaran keluarga dianggap sudah mencapai batas akhirnya, dan mereka siap untuk bertarung di jalur hukum manapun demi menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Drama ini kini bukan lagi soal uang atau harta, melainkan soal kehormatan keluarga yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan melawan ketidakadilan yang mereka rasakan saat ini. Paman Resa membedah betapa kacau balau logika yang disampaikan oleh kuasa hukum lawan mengenai rencana pencabutan gugatan yang dianggap tidak masuk akal. Dalam dunia hukum, setiap langkah harus didasarkan pada aturan main yang jelas, bukan sekedar opini atau keinginan pribadi yang dipaksakan di depan kamera wartawan. Mereka menyoroti betapa berbahayanya jika seorang pengacara memberikan informasi yang menyesatkan kepada kliennya sendiri mengenai prosedur hukum yang benar. Hal ini bisa berdampak fatal pada hasil akhir mediasi yang sedang diupayakan, karena ketidakpahaman tersebut justru bisa membatalkan segala bentuk perdamaian. Keluarga mengingatkan bahwa islah hanya bisa terjadi jika ada kejujuran intelektual dan ketaatan pada hukum acara, bukan dengan cara memanipulasi informasi demi terlihat benar di mata publik. Meskipun diliputi amarah dan kekecewaan yang mendalam, pihak keluarga tetap membuka pintu maaf jika pihak lawan menunjukkan itikat baik yang nyata dan jujur. Mereka menginginkan perdamaian yang memberikan faedah bagi kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dikorbankan atau dipojokkan secara tidak adil di kemudian hari. Namun, perdamaian tersebut harus dibangun di atas landasan kebenaran, bukan di atas tumpukan kebohongan dan isu-isu tidak berdasar yang merusak hubungan keluarga. Paman Resa berharap agar semua pihak bisa menahan diri dan kembali ke meja perundingan dengan kepala dingin demi masa depan Resa yang lebih baik. Akhir dari drama ini masih bergantung pada apakah pihak lawan bersedia menurunkan ego dan berhenti menyebarkan narasi yang memicu perpecahan di antara mereka yang sebenarnya bersaudara.